peran kita adalah memperluas area diskusi, bukan menetapkan batasan untuk menyesuaikan dengan otoritas yang berlaku. Jadi di antara cara kita untuk tadi melakukan perubahan, menggoyang status quo apa? Dengan diskusi-diskusi diperbanyak, pendalaman-pendalaman wawasan yang luas. Karena kalau wawasan kita tidak tambah luas, ya kita tidak akan sadar bahwa kita itu masih mungkin dan sangat mungkin diperbaiki. Masyarakat kita masih banyak lemah-lemahnya. Nah, itu perlu area diskusi yang diperluas. Jangan malah membuat batasan-batasan yang tidak perlu mengikuti maunya otoritas. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Nanti tiap tahun ada aturan baru, pembatasan baru. Nah, ini tidak kondusif. Tambah banyak aturan, tambah nanti kita jadi tidak bebas, kita jadi seperti robot. Kita lama-lama segala sistem hidup kita itu seperti diremot dari jauh. Maka kalau bisa yang diperluas bukan aturannya, tapi diskusinya. Biar tambah pinter, siapa tahu nanti kita sampai pada titik tidak perlu diatur kok Pak, kita sudah tertib sendiri, bisa ngatur dirinya sendiri masing-masing. Itu luar biasa. Ya, semakin banyak perlu aturan menunjukkan kita semakin tidak mandiri dalam berpikir dan dalam memutuskan. Jangan seneng kalau nambah aturan. Kita kan sering, wah ini belum ada aturannya Pak, diatur. Belum ada aturannya itu kan malah enak. Kalian bisa lebih bebas. Tapi kadang-kadang kita justru kalau tidak diatur malah bingung. Sering kadang ada panitia yang undang saya itu terus malah tanya ke saya, Pak ini temanya apa ya Pak? Loh, lah kamu pingin diskusi apa? Kok malah bingung nyari temanya? Minta ditetapkan, minta diatur. Kadang-kadang di kelas juga begitu, mahasiswa tugas ya bikin makalah, silahkan bikin makalah sebaik mungkin yang kalian mampu. Ini kan bebas sebenarnya, tapi kan terus mereka tanya, berapa halaman Pak? Spasinya berapa ya Pak? Terus fontnya pakai apa Pak? Loh, kamu minta diatur, begitu diatur nanti kamu tambah susah loh. Misalnya, kalau begitu fontnya pakai 8 saja, spasi setengah. Puyeng nanti kamu. Salah disuruh bikin sebebas mungkin asal sebaik yang kamu mampu, malah tanya, malah minta. Nah, mandirilah dalam berpikir dan memutuskan. Cuma memang untuk bisa mandiri berpikir dan memutuskan, kamu butuh wawasan yang lebih luas. Untuk wawasanmu lebih luas, banyak belajar, banyak diskusi. Jadi kuncinya di situ. Maka ini kata Said, peran kita adalah memperluas area diskusi. Biarlah para intelektual mancing kita tergerak untuk diskusi, membahas. Sebagai pertimbangan untuk apa yang terbaik yang bisa diputuskan. Bukan membatas-batasi. Ini tidak boleh ya, itu tidak boleh ya. Semakin banyak dibatasi ya, semakin kita akan tidak berkembang. Yuk, kita lanjutkan. Nah, ini kalimat anunya ya. The intellectual's role is to speak the truth to power. Peran pokoknya intelektual adalah bicara kebenaran pada yang punya kekuasaan. Ini yang paling berat sebenarnya. Di situ ada 4 aspek dari kalimatnya Said itu. Yang pertama adalah keberanian. Hanya yang berani yang bisa melakukan ini. Latihanlah berani. Ya, kekuasaan itu tidak harus yang tertinggi, presiden atau ketua PBB, tidak. Ada banyak lingkaran-lingkaran kuasa di sekeliling kita.
Kalau ada yang tidak beres, sampaikan. Speak ya. Sampaikan kebenarannya pada yang punya kuasa. Jadi karena yang punya kuasa ini nanti yang punya hak ngatur. Kalau dianya kacau, ya hidup kita ini akan kacau. Yang kedua, untuk berani ngomong itu ketika ada rasa tanggung jawab dalam diri kita. Kalau kita hanya cuek saja, peduli amat Pak, bukan urusan saya. Yang penting saya uangnya ada, lancar, kuliah lancar, pacar nggak ngamuk-ngamuk, santai saja. Jadi ya kalau kamu cuek begitu ya mungkin kamu tidak bakat jadi intelektual. Intelektual itu peduli dan ikut bertanggung jawab. Kalau ada peristiwa apa, kasus apa, terus kamu, itu urusannya sana, itu bukan urusan saya, itu salah dewe deh. Ya sudah, kalau kamu tipenya begitu tidak salah, tapi ya paling tidak kamu bukan intelektual. Intelektual itu berani dan ikut bertanggung jawab. Yang ketiga tadi ya, berpihak pada yang tertindas. Kemudian yang keempat, siap kehilangan posisi dan kenyamanan. Nah ini yang agak berat. Wong kita hidup itu nyari posisi dan nyari nyaman. Wong ngaji filsafat aja juga begitu. Kalian datang yang pertama dicarikan posisi, yang sekiranya ngantuk tidak kelihatan, ada sendenannya, kemudian ini kan gitu. Orang mesti nyari itu, nyari yang paling nyaman. Tapi begitu kamu jadi orang kritis, kemungkinan kamu akan kehilangan kenyamananmu. Karena masyarakat secara umum ya sudah terkondisikan berpikir seperti adanya selama ini. Yang berjalan biasanya dianggap baik-baik saja. Mereka tidak seperti kaum intelektual ini yang cara melihatnya lebih dalam. Melihat potensi masalah, melihat problem yang ini kalau tidak diselesaikan sekarang bahaya di depan dan lain sebagainya. Yang bisa membaca sampai detail ini kaum intelektual. Itulah yang membuat mereka terus berani. Tidak apa-apalah saya beresiko asal bangsa ini selamat misalnya. Nah ini perlu keberanian. Maka the intellectual role is to speak the truth to power. Ini menarik, tiba-tiba tadi saya ingat ada hadis yang kalimatnya mungkin persis, tapi di buku itu tidak ada. Saya sampaikan ini cocok saja sih. Ini sabdanya Nabi, riwayat Tabrani, ada yang bilang ini sahih, ada yang bilang hasan. Afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang terbaik adalah kalimat yang benar kepada pemimpin atau penguasa yang zalim. Kalimat ya mengingatkan maksudnya. Ini boleh dicek nanti, dicari hadisnya. Yang saya ingat dulu hadis ini ada pertanyaan dari sahabat waktu Rasulullah haji. Di saat itu Rasulullah masih jumroh. Yang pertama sahabat tanya, wahai Rasulullah, jihad yang terbaik itu seperti apa? Pak Rasulullah diam saja. Terus ketika Rasulullah jumroh lagi yang kedua, sahabat ini tanya lagi, wahai Rasulullah, jihad yang terbaik itu apa? Rasulullah masih diam. Kemudian setelah selesai melempar jumroh, Rasulullah naik ke untanya beliau, terus diam sebentar, terus noleh, terus tanya, mana sahabat yang tadi tanya? Terus sahabat itu mendekat, saya wahai Rasulullah. Nah terus hadis ini disampaikan, afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jadi jihad yang paling afdhal, jihad yang paling baik adalah menyatakan kebenaran di depan penguasa zalim.
Cuma tadi ya, ada syarat dan rukunnya. Dengan retorika yang baik, pastikan kalimatmu kalimat hak, bukan kalimat tendensius, bukan kalimat yang didasarkan kebencian. Tapi memang kebenaran yang harus disampaikan. Kalau memang itu kebenaran yang harus disampaikan, ya ndak usah takut resikonya. Karena ya itulah jihad yang paling baik. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Inilah konsep yang tadi saya sebut. Pembedaan antara intelektual profesional dan intelektual amatir. Kita kan biasanya nganggap yang amatiran itu belum sempurna. Yang mendalam itu yang profesional. Tapi kalau di Edward Said ini justru kalau bisa kita itu jadi intelektual yang amatir. Kalau intelektual profesional itu tunduk pada standar, aturan, kepentingan institusi di mana mereka bekerja. Itu kan profesional. Orang disebut profesional kalau dia tepat mengikuti aturan-aturan sesuai kepentingan tempatnya bekerja. Kemudian profesional itu biasanya menghindari resiko. Lebih milih karirnya naik terus stabil, reputasi, status. Itu profesional. Kemudian profesional itu kadang cenderung sempit. Jadi sempit itu ya dia ngertinya bidangnya saja sudah. Tidak peduli bidang yang lain. Ini cara melihatnya Edward Said ya tentang profesional itu. Jadi apalagi orang modern itu kan semakin keahliannya sempit itu dianggap berharga. Ya sering saya ilustrasikan dokter umum sama dokter spesialis itu kan harganya jauh. Kalau kamu ke puskesmas, ya dokter umum itu paling bayarmu berapa sekarang? 3.500. Sakit apa saja itu bisa 3.500, 5.000. Tapi begitu kamu berobat ke spesialis, itu harganya bisa 10 kali lipatnya, 100 kali lipatnya. Yang sini 3.000, yang sini bisa 300.000. Kenapa? Spesialis. Padahal spesialis itu bidangnya tambah sempit. Tapi ya dia merasa sangat mendalam di situ. Nah, profesional juga begitu. Profesional itu cenderung itu bukan keahlian saya Pak, itu bukan urusan saya. Kan itu politik Pak, saya kan filosof. Itu kan selesai. Terus jadi milih ke bidang itu profesional. Jadi itu intelektual profesional. Biasanya mengesampingkan tanggung jawab etis dan sosial yang lebih besar. Lebih tertutup, lebih egois. Ini profesional. Kebalikannya amatir. Intelektual amatir itu lebih bebas. Kalian kan misalnya kalau melakukan apa terus, kamu kok begitu? Saya kan masih amatir Pak. Kamu ngomong gitu kan orang masih memaklumi. Iya sih kamu belum profesional. Sepak bola yang amatir itu misalnya gak karu-karuan, jungkir balik. Itu kan kita, iyalah amatir. Tapi kan lebih seneng. Lebih menikmati sepak bola kan kamu ketika amatir di kampung dulu sama teman-temanmu. Bolanya ke utara, kerutuk-kerutuk ke utara semua. Bolanya ke selatan itu. Tapi begitu profesional, segalanya diatur. Apa sampai detail kecil diatur. Mungkin beda cara menikmati dan kebebasannya. Itu mungkin itu ilustrasinya yang dilihat oleh Edward Said. Orang yang diamatir itu biasanya masih banyak ingin tahu. Biasanya mereka cinta dengan ilmu, cinta dengan moral, keadilan. Dan yang amatir itu biasanya berani menyampaikan pandangan lintas batas. Tidak kukuh di perspektif profesionalnya.
Orang-orang amatir juga tidak takut menyuarakan kritik meskipun tidak populer. Meskipun nanti orang menyebutnya tidak profesional. Misalnya kalian yang ilmunya fisika sih, tapi tiba-tiba mengkritik nahwu sorof misalnya. Terus kamu dimarahi orang, kamu ngerti apa? Loh saya kan meskipun tidak kuliah nahwu sorof pernah mondok, dikit-dikit ngerti lah. Terus orang kamu dituduh tidak profesional dan lain sebagainya. Justru kata Edward Said, amatir itu lebih bebas, lebih luas, lebih berani, lintas batas, menyuarakan kritik dan lain sebagainya. Sementara profesional itu sering terikat macam-macam. Oleh karena itu, menurut beliau ya kalau bisa para intelektual itu intelektual amatir saja. Jangan intelektual profesional. Mengapa begitu? Karena intelektual profesional itu kompromis dan pragmatis. Biasanya ya ingin nyari pragmatisnya saja. Pokoknya aturannya begitu ya begitu. Itu gaya profesional. Sudah. Saya tidak berani macam-macam karena sudah ada undang-undangnya seperti ini, aturannya seperti itu profesional. Yang kedua, kata Said, kadang-kadang intelektual profesional itu karena dia sudah nyaman, sudah enak di posisinya, mereka bisa menyensor dirinya sendiri agar tidak dikeluarkan dari lingkaran profesionalnya. Saya tahu ini salah. Tapi kalau saya sampaikan begitu saja, ini saya melawan banyak orang. Sudahlah, didiskon sedikit lah kebenarannya, tidak usah disampaikan semuanya. Ini menyensor dirinya sendiri. Ini khas intelektual profesional. Jadi bisa mengkompromikan kebenaran demi kepentingannya. Kemudian mengabaikan penderitaan orang banyak demi keuntungan pribadi. Makanya kadang-kadang ya kan sering kita lihat ada kasus-kasus itu, ya memang aturannya begitu. Dia kerjanya sih profesional, tapi apa ndak melihat? Ini loh nenek-nenek misalnya, apa ndak kasihan, dia miskin loh, ndak punya apa-apa, masa ngambil kayu sedikit saja terus divonis misalnya. Tapi yo yang memvonis sih profesional, undang-undangnya begitu, aturannya begitu. Nah, jadi mengabaikan situasi demi status quo. Kadang-kadang juga demi keuntungan pribadinya atau kelompoknya. Ada lagi ciri keempat. Kata Said, para profesional itu biasanya kalau ngomong ruwet di level mereka. Jadi ya karena ilmunya mungkin dalam sekali, kita tidak paham dia ini ngomong apa. Kalau ditanya, oh kamu tidak level, kamu levelnya kan mesti begitu. Kata Said, ini tujuannya apa? Menjauhkan publik dari wacana-wacana penting. Biar dia saja yang punya kuasa. Biar dia saja yang pintar. Kamu ngerti apa? Mahasiswa semester 5 misalnya kan, kamu direndahkan. Nah, itu gayanya intelektual profesional. Makanya kan kalau kamu dituduh amatiran itu kan rasanya sakit hati. Kamu masih amatir. Besok tidak usah sakit hati. Kamu madhabnya Edward Said. Jadi amatir itu sesuatu yang lebih utama dibandingkan profesional. Baik, ya amatir lebih punya keterbukaan, kepedulian, lebih mungkin berkembang. Sementara profesional lebih milih kenyamanan. Makanya beliau menyatakan seperti ini. Ancaman khusus bagi kaum intelektual saat ini, di barat maupun non-barat, itu bukan akademisi atau pegawai atau jurnalisme dan penerbitan yang komersial, tetapi sikap yang saya sebut profesionalisme. Yang saya maksud dengan profesionalisme adalah
menganggap pekerjaan sebagai seorang intelektual sebagai sesuatu untuk mencari nafkah. Loh, kalau intelektual tadi diposisikan sebagai mencari uang, mencari nafkah, ya selesai. Kamu mikirnya gaji, nanti mau ngeritik macam-macam lu nanti kalau gajinya dipotong, di PHK. Karena kamu posisikan hanya sebagai mencari nafkah. Dari jam 9 sampai jam 5, satu mata melihat jam, yang satu melihat pekerjaan profesinya. Tidak berani goyang perahu, tidak berani menyimpang dari paradigma, dari batasan yang diterima, membuat dirinya tetap disenangi, tetap pantas, tidak berani kontroversial, tidak berani berpolitik, dan inginnya objektif terus. Ini gaya profesional yang dikritik oleh Edward Said. Jadi yang penting apa? Gajinya terjamin, nafkahnya tidak terpotong. Fokusnya ke sana akhirnya. Dan ini membahayakan untuk kategori intelektual. Karena intelektual punya tanggung jawab transformasi, emansipasi masyarakat. Kalau para intelektualnya hanya fokus pada keuntungan dirinya, kenyamanan dirinya, ya masyarakat akan stuck, bila perlu mundur. Ini PR ya untuk para intelektual. Semoga tidak profesional. Ini kalimatnya nggak enak ya. Semoga tidak profesional. Maksudnya menganggap intelektualitas itu sebagai profesi saja, sebagai pencari nafkah saja. Kata beliau, seorang intelektual ideal bukanlah fungsionaris. Fungsionaris itu ya yang melayani organisasinya saja, atau orang yang mementingkan karirnya saja. Tapi orang yang pemikiran dan pekerjaannya dijiwai oleh rasa keadilan dan hasrat akan kebenaran. Ini untuk pengingat-ingat kalian ya, bahwa intelektual ideal itu kuncinya dua. Jiwanya, coraknya, keadilan dan kebenaran. Dia gelisah kapanpun, dimanapun, ketemu fenomena ketidakadilan dan ketidakbenaran. Dia ingin bergerak, membawa situasi tidak adil, tidak benar itu ke arah yang lebih adil dan lebih benar. Kalau jiwa kalian punya corak seperti itu, kalian berbakat jadi intelektual. Tapi kalau kalian ingin jadi fungsionaris saja atau mementingkan karir saja, seperti tadi ingin jadi sarjana saja, ya berarti memang intelektual bukan ranahmu, bukan tipemu. Oke, kita lanjutkan. Ini 4 hal yang menggugurkan seorang intelektual dari status intelektualitasnya. Kata beliau, nothing disfigures the intellectual's public performance as much as, jadi tidak ada yang bisa menggugurkan performance seorang intelektual publik sebanyak 4 hal ini. Hati-hati kalian kalau melakukan 4 hal ini, berarti kalian sudah bukan intelektual lagi. Yang pertama apa? Trimming. Trimming itu seperti tadi ya, menyesuaikan, menyensor pendapat sendiri demi kenyamanan atau keamanan pribadi. Kamu tahu itu salah tapi tidak berani ngomong itu salah. Kamu tahu yang benar seperti apa, tapi kebenaran itu kamu simpan sendiri. Demi apa? Aman, Pak. Nyaman, Pak. Ini pertaruhan memang. Kalau kalian pemberani seorang intelektual, ya
Jangan triming. Sampaikan kebenaran itu. Balighu anni walau ayah. Ada hadis begitu ya. Sampaikan kebenaran dari Nabi meskipun satu ayat. Qulil haqqo walau kana murron. Atau kan ada ayat itu yang artinya berbuatlah adil meskipun terhadap dirimu maupun orang tuamu maupun kerabatmu. Jadi ini biar tidak triming. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Disampaikan. Yang kedua, careful silence. Diam saja untuk hati-hati. Loh, kamu kan tahu itu salah. Kamu kan tahu itu keliru. Enggak, Pak. Nanti biar enggak rame, Pak. Biar enggak kontroversi, Pak. Biar enggak gonjang-ganjing, Pak. Loh, kalau tanpa kontroversi, tanpa gonjang-ganjing, tanpa rame, ya enggak akan ada perubahan pada kebaikan atau kebenaran. Jadi, kalau memang kamu tahu, ya jangan diam saja. Sebaliknya, kalau tidak tahu, ya jangan nekat ngomong. Namanya ngawur. Bikin hoax, itu ya tidak tahu ngomong. Itu ngawur namanya. Pastikan kamu tahu kebenarannya dan sampaikan. Jadi itu variasi idealnya itu. Tidak boleh, tidak ngerti Pak saya kebenarannya gimana, saya sampaikan saja dulu lah Pak. Kan tren hari ini kan banyak begitu. Jadi tindakan komunikasi lebih didahulukan daripada makna komunikasi. Kamu tidak tahu itu penting apa tidak, yang penting ngomong dulu. Kamu tidak tahu hoax apa bukan, share saja dulu. Nanti kalau ketahuan hoax baru minta maaf misalnya. Nah, ini juga bukan intelektual namanya. Intelektual itu pastikan kita tahu kebenarannya, setelah itu sampaikan. Jangan diam saja. Jadi careful silent sesuatu yang negatif. Kemudian yang ketiga, ini menarik, patriotic bluster. Patriotic bluster itu membanggakan nasionalisme secara berlebihan yang pada akhirnya jadi tidak kritis. Jadi ya boleh sih kan ada peribahasa itu right or wrong my country. Benar salah negaraku. Tapi kan sikap kita harusnya beda. Kalau memang salah dibenarkan, tidak didiamkan. Ada orang yang salah rute patriotismenya, nasionalismenya. Salah-salah biar saja, kacau-kacau biar saja. Yang penting negaraku, tidak begitu. Justru di antara bukti kita cinta tanah air kita, kalau ada yang meleset tidak pada tempatnya, keliru, diingatkan. Ditunjukkan yang benar gimana. Pak, sudah Pak, tapi tidak didengar Pak. Sudah Pak, ya sudah, itu urusan lain. Yang penting kan tugas kita sebagai intelektual tadi loh, speak the truth. Sampaikan kebenarannya. Didengar atau tidak, dituruti atau tidak, itu kan kalau bahasanya orang-orang stoik, di luar kuasa kita sudah. Kalau tidak didengar terus, yo yang akan datang kamu yang nyalon saja jadi yang punya kekuasaan misalnya. Baik, jadi yang ketiga patriotic bluster. Yang keempat, retrospective and self-dramatizing apostasy. Mengubah pandangan secara dramatis dan menjadikannya sebagai panggung untuk memuliakan diri sendiri. Nah, ini agak beda ya dengan yang sebelumnya. Yang terakhir ini kita acting saja. Acting jadi orang yang sangat kritis. Acting jadi orang yang menegakkan kebenaran. Atau kebalikannya. Acting
ingin melakukan revolusi atau kontra revolusi. Tujuannya apa? Menaikkan ratingmu. Untuk apa? Menaikkan statusmu biar kamu dianggap intelektual beneran, biar kamu dianggap orang penting, biar kamu dianggap manusia yang mulia dan lain sebagainya. Ini namanya retrospective and self-dramatizing, apostasi. Jadi mengubah pandangan secara dramatis dan menjadikannya panggung untuk memuliakan diri sendiri. Jadi di antara cirinya seorang intelektual itu jujur, tulus, tidak dibuat-buat. Kalau dia bilang ada masalah, memang ada masalah, bukan cari-cari masalah. Jadi kalau memang ada problem, yuk ada problem. Itu intelektual. Tidak karena saking bencinya, saking tidak sukanya, terus yang tidak masalah dibikinkan masalah, terus dia yang jadi pahlawannya, terus semua orang nganggap dia penting, tidak di situ. Kalau yang seperti itu namanya retrospective and self-dramatizing apostasi. Sewajarnya saja, apa adanya, sejujurnya saja. Kalau baik dibilang baik, kalau buruk dibilang buruk, terus tawarkan yang sebaiknya seperti apa. Itulah intelektual. Kita lanjutkan. Ini konsepnya menarik juga. Beliau punya konsep intelektual sebagai eksil. Jadi eksil itu orang yang meninggalkan tanah airnya. Beliau juga ngalami begitu. Nah, di sini beliau mengkonsep eksil ini sebagai metafor. Intelektual itu karena gayanya seperti tadi, itu seringkali dia jadi asing. Terasing dari masyarakatnya. Orang menganggap dia aneh. Ini orang ini maunya apa sih? Kok beda sendiri? Ini intelektual sebagai eksil. Kok aneh-aneh sih? Wong yang lain ndak apa-apa loh. Kok dia sendiri yang heboh misalnya ini. Terus dia jadi terasing. Dia jadi menyendiri. Pada akhirnya dia berposisi marginal. Tersisihkan. Tapi kata Edward Said, tidak apa-apa posisi marginal itu. Itulah pentingnya tadi loh kita menyebut mengambil jarak biar objektif. Disisihkan berarti kita akan terpinggirkan. Setelah di pinggir kita bisa melihat yang tengah secara lebih objektif. Jadi di situ pentingnya posisi marginal. Tadi kan kita bilang, intelektual ya jangan terlibat terus dalam keseharian. Pentingnya posisi marginal. Harusnya dengan gaya seperti tadi, ngomong dengan berani, mana tidak adil, mana adil, menegaskan kezaliman dan lain sebagainya, itu mungkin kita secara otomatis dianggap orang aneh. Yang itu kemudian tersisihkan. Tapi justru dengan jarak kita bisa lebih objektif. Kalau terlalu terlibat, seperti saya bilang di depan, kita sulit bisa berpikir jernih. Jadi intelektual itu adalah seorang ekspatriat, seorang eksil, seorang yang jauh dari tanah airnya. Dalam tanda petik. Kalau Edward Said sendiri ya mengalaminya langsung. Beliau memang jauh dari Palestina, tempat dia lahir. Tapi kata-kata ini dipakai untuk menjelaskan seorang intelektual yang tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakatnya karena daya kritisnya. Sehingga dia diposisikan marginal. Tapi justru di posisi marginal itulah dia bisa membaca masyarakat secara lebih objektif. Bayangkan kalau intelektualnya sangat terlibat, misalnya akhirnya
jadi RT, jadi RW, ikut kerja bakti misalnya, karena ya mungkin terus sibuk dengan kesehariannya, melupakan refleksi mendalamnya. Baik, jadi ini aktivitas-aktivitas, representasi-representasi seorang intelektual. Masih sanggup? Kelihatannya kok sudah pesimis. Iya, apa bisa Pak saya jadi intelektual ini. Tadi di awal semangat ya, didoakan jadi intelektual, amin gitu. Sekarang mulai ragu-ragu. Apa kuat ya Pak? Gitu. Ya kita lihat, ini ada beberapa dimensi yang berbeda dari pikiran-pikirannya Edward Said tentang ini tadi, intelektual. Ini menarik, ini ada hubungannya dengan mahasiswa mungkin. Kata beliau begini, teori yang diajarkan dengan tujuan membuat siswa percaya bahwa ia dapat menjadi seorang Marxis, seorang feminis, seorang afrosentris, atau seorang dekonstruktivis dengan usaha dan komitmen yang sama yang dibutuhkan dalam memilih item dari menu. Jadi teori diajarkan. Ini maksudnya Said gini loh. Mahasiswa-mahasiswa di kampus itu biasanya kan diajarkan teori-teori besar. Diajari Marxisme, feminisme, afrosentris. Kayak kita ngaji filsafat ini teori-teori besar diajarkan. Tapi harusnya teori-teori ini itu menjadi satu gerakan transformasi, menjadi satu upaya transformatif dengan komitmen intelektual politik yang mendalam. Tapi di kampus-kampus, teori-teori ini seolah-olah diajarkan kayak orang milih menu di warung, di restoran. Kalian kan kadang setelah, wah saya Marxis saja deh Pak, wah saya feminis Pak, saya kira kayak ngono. Tapi yang ngomong dong, itu loh. Kalian sudah merasa Marxis dengan ngerti teorinya Karl Marx. Kalian sudah merasa feminis dengan ngerti mungkin teorinya Simone de Beauvoir, teorinya siapa. Jadi kalian itu datang ke kampus, lihat kurikulum ada menu seolah-olah wah, saya ini saja, saya itu saja kan. Kayak milih menu makanan. Padahal ini transformasi diri, transformasi sosial. Tidak bisa hanya diklaim lewat saya sudah ngerti Pak, saya sudah paham Pak. Jadi ya bahasanya Edward Said kok cik gampangnya kamu ngaku Marxis, kamu ngaku feminis, kamu ngaku dekonstruktivis. Mau dekonstruksi wae ndak paham kamu. Jadi ini penyakitnya kampus, kata Edward Said. Banyak orang hanya membaca buku terus paham, merasa sudah menjalankan. Itu kayak kalian mungkin bikin konten tasawuf. Saya belakangan banyak sekali dikirimi konten-konten tasawuf itu. Wah, berteori macam-macam mulai tazkiyatun nafs sampai wahdatul wujud. Tapi wong kamu subuhe jam 7. Lah ya gunanya apa teori-teori tasawuf kelas tinggimu? Bahwa kamu sudah paham, iya. Tapi kan itu teori tidak untuk dihafalkan, hanya dipahami. Dan paham saja tidak jaminan bahwa kamu sudah menjalankan. Padahal arahnya teori itu untuk dijalankan. Nah ini kritik beliau ya. Kadang-kadang kita itu merasa sudah padahal belum apa-apa. Kita baru baca buku manualnya mobil atau motor, tapi kita belum mengendarinya. Kayak sampean temennya beli motor, terus kamu pinjam bukunya, wis ngerti aku caranya motor, naik motor. Tapi kan kamu belum menaikinya beneran. Nah di kampus juga begitu. Kita belanja teori, tapi kita tidak menjalankannya. Merasa kalau sudah paham ya selesai. Terus
Ini masih ada 10-an menit ya. Ada beberapa quotes yang menarik. Ini sindiran keras dari Said. Jangan mau membiarkan dirimu menjadi sayur. Istilahnya benar ya. Kamu kayak sayuran. Sayuran itu apa? Menyerap apa saja yang dekat dengan dirinya. Sekedar menyerap informasi yang sudah dikemas sebelumnya, yang sudah diideologikan sebelumnya, karena tidak ada pesan yang tidak merupakan paket ideologis yang telah melalui semacam pemrosesan. Maksudnya beliau apa? Kita itu selama ini seringkali seperti sayur. Kalau sayuran itu sedang dimasak itu kan nanti dikasih garam lah, dikasih penyedap lah, dikasih apalah, semuanya kan dia serap ke dalam dirinya. Jadi kita sering seperti itu di hadapan informasi. Ada informasi apa saja kita telan. Ada ya, berita apa saja kita telan. Tanpa kita uji, tanpa kita cek gunanya, manfaatnya apa buat kita, ideologi apa di balik berita itu, kepentingan apa di balik yang ngirim berita, siapa yang ngirim, ada kebutuhan, keperluan apa kok dia bikin berita seperti itu. Kita tidak pernah tanya sedetail itu. Pokoknya ada berita kita baca, kita terima, kita telan begitu saja. Kalau kita seperti itu, kita berarti manusia tipe sayuran. Jadi levelmu level kangkung, bayam dan kawan-kawan. Jadi kamu dikasih apa saja kamu serap. Kamu tidak kritis. Padahal kata Said, berita apapun yang sampai kepadamu di baliknya pasti ada ideologi, kepentingan yang membuat berita, kantor beritanya. Apakah itu kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, pasti ada. Jangan hanya jadi sayuran. Seleksi informasi yang kamu masukkan dalam dirimu. Mana yang penting, berguna, bermanfaat, itu yang kamu ambil. Yang tidak ada gunanya, sisihkan saja, singkirkan saja. Di sini sering saya jelaskan ya, pentingnya namanya filter. Kalian harus punya filter sendiri di otakmu, di kepalamu. Biar tidak lelah. Tiap hari kan kita kelelahan dengan berita-berita. Kita kaget tiap hari, makanya tensimu naik. Sekarang banyak orang jantungan, tiap berita mengagetkan. Apa saja jenis berita itu. Tiba-tiba kemarin ada amunisi meledak, tiba-tiba kecelakaan ini, kecelakaan itu kan kita tiap hari kaget. Kalau filternya tidak canggih, kita akan tiap hari gelisah. Itulah kenapa orang Jawa punya peribahasa, ojo gumunan, ojo kagetan. Oke ya. Ini pesannya quote ini simple. Jangan jadi sayuran yang pasif, hanya menerima saja. Terus, ini juga pesan untuk tidak pasrah saja. Lihatlah situasi sebagai satu kemungkinan, bukan sesuatu yang tidak terelakkan. Lihatlah situasi sebagai hasil dari serangkaian pilihan historis yang dibuat oleh pria dan wanita, sebagai fakta masyarakat yang dibuat oleh manusia, dan bukan sebagai sesuatu yang alami atau diberikan Tuhan, sehingga tidak dapat diubah, permanen, dan tidak dapat diperbaiki lagi. Ini kadang-kadang jadi kelemahan kita umat beragama. Ada apa-apa yang terjadi disebutnya takdir. Tidak salah sih secara jauhnya, tapi kan tidak di situ poinnya. Jadi boleh kita menyebutnya takdir, tapi selanjutnya harus kita pahami ada ranah yang dalam kuasa kita. Kata Said,
lebih enak kita menyebut yang terjadi itu adalah salah satu dari yang kemarin mungkin terjadi. Yang itu hasil pilihan-pilihan kita sebelumnya, pilihan-pilihan manusia sebelumnya, yang masih bisa diubah, masih bisa diulang, dikembalikan lagi. Karena kalau begitu kita state sebagai takdir yang final, yang tidak bisa diubah, maka kita akan diam, tidak ingin melakukan perubahan. Pak, mungkin memang kehendaknya Allah begitu, Pak. Ya selesai kalau kamu sudah tiba-tiba jujuk ke situ. Jadi masih ada ranah yang kita oleh Allah diberi kemampuan memilih. Jadi misalnya ya kayak ngaji ini, minggu depan enaknya libur apa tetap ngaji sesuai jadwal, itu kan kita bisa milih sebenarnya. Jadi yang terjadi dalam hidup kita saat ini itu salah satu kemungkinan dari kemarin yang masih mungkin. Jadi minggu depan itu bisa libur, bisa tetap masuk, bisa masuk setengah jam saja, bisa masuk 1 jam. Ini kan kemungkinan-kemungkinan. Tapi kita tetap milih minggu depan ngaji seperti biasa. Itu kan pilihan kita. Terus akan lahir situasi dari pilihan kita. Yang situasi itu sebenarnya kan karena semula pilihan kita sebenarnya masih bisa saja kalau kita ingin mengulang, mengubah. Bukan sesuatu yang tiba-tiba kita tegaskan ini final, tidak bisa diubah, sudah takdirnya Allah. Alasan takdir itu yang paling sering dipakai untuk orang yang tidak ingin melakukan apa-apa biasanya. Nah ini penting ya, jadi perhatian kita. Baik, tadi tiba-tiba saya baca quote yang menarik dari buku beliau tentang Palestina. Ini menarik, ini untuk mengukur seberapa subversif dan liberal saya. Dia punya kalimat begini, I don't remember when exactly I read my first comic book, but I do remember exactly how liberated and subversive I felt as a result. Jadi saya tidak tahu apa teman-teman banyak yang suka baca komik seperti saya. Saya di rumah banyak komik. Sayangnya koleksinya banyak berkurang sekarang karena banyak yang minjem tidak balik. Ayo. Nah, Edward Said bilang begini, saya lupa kapan pertama kali baca komik. Tapi saya ingat sensasinya. Begitu saya baca komik, saya merasa bebas, saya merasa subversif, jadi seorang pemberontak. Bukan apa-apa, karena mungkin dalam budaya tertentu, baca komik itu kan sering dianggap sesuatu yang negatif. Baca kok komik, ngaji dong Quran. Nah, itu ada gambar-gambarnya lagi, itu sudah. Nah itu loh. Jadi dia merasa ketika dia baca komik itu, lupa komik apa, kapan bacanya, tapi sensasinya masih saya ingat. Ketika diam-diam baca komik itu saya rasanya bebas, bahwa bebas dari aturan, kemudian saya rasanya subversif ini, saya kayak pemberontak. Jadi melakukan sesuatu yang secara normatif dianggap tabu, dilarang, itu dia merasakan sensasinya. Nah, saya tidak tahu kalau dalam hidupmu apa, tapi ada. Coba jangan sesuatu yang sudah jelas negatifnya ya. Cuma mau nyebak, saya ingin merasakan sensasi, ya ojo. Yang jelas haram ya jangan. Cuma ini kan ada unsur artnya, seninya, komiknya, tapi di masyarakat beliau itu mungkin dianggap sesuatu yang negatif. Membaca ya buku atau ngaji Al-Quran, jangan komik. Nah, cuma beliau nabrak itu dan beliau merasa ternyata seasik ini ya jadi pemberontak, jadi orang yang merdeka. Nah, kalian boleh melakukannya hal tertentu yang mungkin ada efek positifnya. Misalnya anak dosen bikin aturan aneh-aneh gitu, terus kamu ngetrik gimana caranya bisa nabrak aturan itu dan tidak ketahuan misalnya.
Seperti ini rasanya jadi pemberontak yang bebas. Ini sebenarnya melanjutkan tadi loh, intelektual itu punya keberanian untuk nabrak konvensi-konvensi, norma-norma yang memang perlu dikritisi. Dengan segala resikonya, ya nanti kalau ketahuan bisa dihukum mungkin sama orang tuanya ketika baca komik, dan lain sebagainya. Baik, saya masih bawa satu lagi, cuma ini akan kita lanjutkan bahas ini kapan-kapan di Edward Said. Ini berhubungan dengan orientalisme, berhubungan dengan Palestina, Israel. Ini kalimatnya menarik. You cannot continue to victimize someone else just because you yourself were a victim once. There has to be a limit. Engkau tidak bisa melanjutkan untuk mengorbankan orang lain hanya karena engkau sebelumnya jadi korban. Harus ada limitnya. Bahwa sebelumnya kita sengsara tidak memberi kita hak untuk membuat orang lain sengsara. Bahwa sebelumnya kita rugi tetap bukan hak kita untuk merugikan orang yang lain lagi. Ini sebenarnya bagian dari kritik beliau pada Israel. Karena beliau melihat mungkin di antara alasannya merasa berhak menindas karena sebelumnya mereka merasa tertindas. Tapi kepahitan apapun yang kita alami tidak memberi kita hak untuk menzolimi dan membuat orang lain pahit. Nah ini boleh kalian renungi ya, quote ini. Tapi yang seperti ini mungkin pada saatnya akan banyak kita bahas ketika nanti kita mungkin membahas buku beliau yang lain. Seperti buku Orientalisme. Oke, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Semoga sedikit-sedikit ada pencerahan tentang apa dan bagaimana seorang intelektual yang sejati. Saya sarankan konsep-konsep tadi pertama-tama kita pakai untuk introspeksi diri kita masing-masing ya. Apakah saya intelektual yang sejati atau tidak? Jangan kesusu dipakai untuk nembak orang lain. Nah, biasanya terus setelah ini kamu potong-potong untuk nyerang musuhmu, rivalmu. Kamu belum intelektual sejati, kamu mesti nanti jadi begitu. Akhirnya kamu tidak upgrade, tidak naik kelas, meskipun sudah paham ilmunya. Semoga nasibnya konsep intelektual ini tidak seperti nasib teori yang digambarkan Said tadi. Kamu ngaku Marxis lah, kamu ngaku apalah, ternyata ya hanya ngaku saja, tidak ada prakteknya. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Minggu depan nuansanya agak berbeda, kita masuk ke dunia yang jauh lebih dalam. Kita akan membahas tentang mursyid. Ini konsepnya kebalikannya. Kalau ini sangat luar, besok sangat dalam. Tentang apa dan bagaimana mursyid dalam tradisi tasawuf. Saya kira itu dulu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.